Volnova sudah mulai mengudara, kali ini berangkat dari arah atas. Ini atas kah? Bentar, gue agak sedikit lupa. Atas ini tuh angle dari sebelah mananya ya? Atas tuh. Nah, bawah ternyata. Astaga, itu ternyata Wineri ya. Tadi bentuknya hampir-hampir mirip gitu. Iya. Maksud lo tuh atas dari langit kali pas ya? Maksudku atas langit, tenang. Caster itu bisa ngeles ya. Bisa ngeles. Memotong Vikendi dari arah bawah menuju ke bagian atas ke arah sekitarannya port. Menguntungkan buat tim-tim yang turun di arah Semen Factory, Potmostomon, Kresnik, Dobromesto, Goroka, Movatra, Vihar terjangkau. Peskova butuh sedikit perjuangan dengan rebutan vehicles. Iya, betul sekali ya. Dan kayaknya nggak terlalu jahat juga ya untuk flight path kita kali ini. Nggak mengarah kemana-mana dan circle pertama kita menuju ke arah tenggara dengan sekitar 30% air kali ini. Betul, 30% nggak Don? Bukan 35 kayak ini? 33 lah kayaknya. Udah pasnya aja lah berapa. Biar cepet nih deh, Bu. 35 deh. 35 deh ya? Iya. Oke, 35 ternyata, tapi kayak 30 sih Don. Aduh, 35 apa 30 nih? Mau lu apa nih? Berantem kita sekarang. 30 deh Don. Aduh. Kan cewek selalu benar. Kan gue bilangnya 35 tadi. Masa sih? Iya. Bukan lu bilang 40 tadi? Ayo guys. Makin kacau guys, tolong guys, help. Oke, sudah ada tim-tim yang turun juga di bagian darat. Sebentar lagi kita bakal melihat fight yang akan terjadi. Tapi tentunya seperti biasa, early game Vikendi akan menjadi game yang sangat pasif. 20 menit kita ya. Udah hafal. Sudah hafal. Udah hafal Ini ya. tuh biasanya ketemunya di, BTR balik lagi kah ke arah Volnova setelah beberapa kali mereka turun di sekitar Wineri dan juga AB. Tapi kali ini mereka kembali ke habitat awal mereka di arah Volnova. Dan masih aman juga ya di arah Volnovanya. Bigetron sekarang masih sunyi sepi sendiri aja. Aman untuk melakukan early loot. Betul, ini mereka harus ngebuat mental mereka semakin naik lagi sih. Karena mereka udah ngebuang 2 match pertama mereka untuk di minggu yang kedua. Yap, dan ini adalah kali pertamanya BTR main di minggu ini ya. Betul. Besok mereka bakalan main lagi karena mereka sudah bertengger atau menduduki grup C. Grup C, bersama dengan Geek Fam, Victim, Dranix, Boom, NFT, Altrigo dan juga RRQ. Tapi ngemeng-ngemeng Don. IP2, IPT. Ngiming-ngiming ya. Kini dilihat-lihat. Apa nggak pusing menonton kita. Void ini permainannya lagi bagus-bagusnya. Cuma bisa dibilang placement mereka belum terlalu baik lah. Cuma cuma lagi kan. Kenapa gue terlalu sering mengucap kata cuma untuk di match kali ini. Mereka harusnya udah dapetin boostingan mental yang bagus banget sih. Karena kan tadi mereka di match pertama mereka berhasil meratakan sang raja dunia. Untuk PUBG Mobile-nya. BTR. Mereka pulangkan menuju ke arah lobby dengan setup yang sungguh rapi. Harusnya tingkat kepercayaan diri dari Void 2K ini lagi bagus-bagusnya banget. Harusnya ya. Harusnya ya. Kita bakalan melihat permainan atau performa dari tim Void 2K di map kita kali ini di Vikendi. Yang dimana tadi salah satu player dari Void 2K udah agak bonyok sedikit ya. Walaupun masih bisa selamat sih sebenarnya. Ditinggalin, nggak mau dijemput. Karena mereka tahu ketika mobilnya diparkir ke arah batu pasti bakal ditembak sama Victim. Karena tadi Victim bener-bener ngelock angle shoot mereka menuju ke arah satu pemain Void yang terjebak di balik batu. Jadi sekarang di balik batu bukan ada udang, ada Void 2K. Badem. Tolong yang edit bloopers tadi dikasih lucu-lucu dikit ya. Biar lucu gitu. Biar lucu gitu loh. Iya. Lucu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin loh. Iya, besok coba lagi ya pas. Soalnya kemarin pas gua ngelawak nggak lucu dibilangnya garing. Giliran ngelawak lucu, apa sih di caster ngelawak mulu. Kita pengen serius, diseriusin. Apa sih di caster nggak lucu. Bosen. Waduh. Memang susah ya kalau kita harus menuruti 100% keinginan netizen. Karena kan keinginan netizen itu banyak. Banyak sekali, banyak kepalanya di sana ya. Nggak bisa diturutin satu-satu. Itu makanya caster di sini banyak guys. Untuk menuruti satu-satu. Khusus Sabtu dan Minggu ada 4 caster, ada 1 analis. Casternya sih oke, ganti-gantian. Analisnya agak bonyok tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu olahraga mereka loh namanya. Karena kan kalau kita berdiri terus tuh membakar kalori lebih banyak daripada kita duduk. Betul, jadi apa yang dimakan dan apa yang dicerna, lalu apa yang dikeluarkan itu seimbang. Bentar pas gue mikir dulu. Ya, udah ya. Udah makan kan Don? Udah ya, makanan kedua belum kayaknya belum. Habis ini kita istirahat soalnya Don ya. Habis ini yang bertugas Eldoge dan juga Florian George Bagas. Alhamdulillah, Bagas ya akhirnya bertugas ya. Iya, nggak main lagi dia. Bagas sudah nggak jadi pro player habis ini. Capek kayaknya Bagas. Bagas nge-cast habis ini. Oke, back to the beat, back to the game di mana Alter Ego juga sudah mulai melakukan looting mereka di arah Dobromesto. Berada
cukup jauh dari arah lingkaran yang pertama, tapi semakin nyaman mereka looting, semakin siap juga mereka untuk melakukan fight. Ketika bertemu dengan tim lain di masa mereka sedang melakukan rotasi. Di masa-masa sedang melakukan rotasi. Betul. Nanti ya. Kita bakalan melihat rotasi seperti apa yang bakalan dilakukan Alter Ego kali ini. Di Bigetron sendiri masih di Volnova kah di sana? Kalau misalnya kita intip masih ya. Karena kan masih di circle yang pertama. Kenapa ya mereka kira-kira apa ya alasan mereka melipir lagi ke Volnova? Aku Ya, penasaran sih. Mungkin karena mereka ingin meningkatkan perform mereka juga untuk hari ini di minggu yang kedua ini supaya mereka bisa lebih menunjukkan bahwa mereka masih menjadi lawan yang tangguh. Dan pembuktian juga karena kan waktu itu kalau nggak salah waktu Om Wawa interview, player BTR bilang kasih nilainya tuh 4,5 untuk perkembangan pro scene yang ada di Indonesia. Tapi kali ini kita ngelihat 2 game. Bigetron belum terlalu cemerlang, mungkin karena mereka masih adaptasi juga dengan grup yang baru, who knows? Who knows? Dan gue tadi pas lu ngomong, kita lihat 2 game, gue ngelihat ke dalam situ. Kirain gue ada 2 orang pas lagi perang. Kalau perang nggak 2 orang, Don. Oh iya. 2 tim. Iya 2. 8 orang berarti. Itu pun kalau timnya utuh. Oh iya. Kalau timnya pincang, Iya. tergantung jumlahnya. Nih ya, bentar. Gue lagi males nih pakai otak gue sekarang untuk mikir ya. Lu yang mulai padahal gue hanya menyambut umpan lambung dari Mutiara Dona Fiska loh. Aduh, dan Lovre juga sudah mulai melakukan rotasinya kali ini dengan adanya 3 vehicles, 2 mobil dan 1 motor salju yang mereka gunakan. Dari tim Lovre belum ada peperangan yang terjadi, masih utuh 64 orang. Iya, belum ada yang kenok, belum ada yang dipulangkan. Berarti mereka bakal barbar. Menurut prediksi kesotawan gue, ini perangnya akan muncul di circle-circle 4-5 kayaknya. 4-5 atau 3 ke 4 lah. Iya. 4-5 atau 4 dan 5? 4 ke 5 Don. Oke. Kan zonanya cuma sampai 9. Oh iya, kirain ada 40-an kan? Aduh, nggak kelar-kelar itu Pak game Uzi 2 ya. hari kayaknya. Lucu Sampai 45 circle. Lucu kayaknya ya habis itu. Iya, Apa, terus habis ini? casternya diganti per menit. Per 30 menit ganti caster. Oh enggak pas, zonanya tuh per beberapa detik Oh wow. berubah-berubah. Agak capek ya. Ngelihat Agak pindah-pindah pusing mereka ya. mulu. Aduh. Oke, Nara juga sudah mendapatkan komponen yang mereka inginkan. Belum ada pergerakan yang lebih leluasa lagi. Kalau kita lihat dari mapnya, mungkin ada beberapa tim yang masih berada di luar. Seperti tim-tim yang looting di daerah port. Atau mungkin yang looting di daerah Trevno. Mungkin mereka akan mengambil jalur rotasi atau proses rotasi yang lambat dibandingkan tim-tim lain yang cukup dekat dengan lingkaran yang pertama. Dan kayaknya ya kalau misalnya kita intip-intip sedikit di map sebelah sana, kayaknya juga udah agak sepi ya di luar zona di Betul. sana. Kayaknya para tim ini melakukan early rotation banyak banget. Betul, dan ada Lovre yang lewat tadi 3 kendaraan mereka lewat di sekitarnya Joyce dan akan langsung menuju ke arah Joyce, ditabrak kali ini mobilnya, bertubrukan depan-depan, adu banteng antara Nara dan juga Lovre, dan kali ini 1 pemain Nara dipulangkan menuju ke arah lobby. First blood diamankan oleh Lovre. Ke arah Joyce barusan lu Betul. lihat tadi pas putaran mobilnya ya dari arah jalan. Pas melihat Joyce sendirian di sana langsung muter balik coy, ngebut dan Gila, disundulin gila. aja di sana. Adu ke arah banteng hanggar. cuy tadi mobilnya, banteng. bener-bener pala temu pala tuh. Iya cuy. Pala buaya sama pala burung diadu tadi barusan. Lagi-lagi ya pala buaya dan juga burung tadi Betul. di Irengel ketemu lagi Yes. tuh. Sekarang ketemu lagi, Yoi. berantem terus mereka nih. Kenapa sih? Rivalitasnya tuh tidak berhenti hanya dalam satu map di Irengel, tapi bertemu juga di map-map yang lain ternyata. Padahal Ini harus diajak ngobrol nih Oki Ozora nih. kenapa? Supaya kita tahu apa yang terjadi antara Nara dan juga Lovre. Gue penasaran. Kenapa sampai gontok-gontokan, sampai diadu pala mobilnya tadi. Abis ini podcast pas. Iya habis ini, hari Senin. Dan Hari hari Senin, ini, aduh. Hari Udah ini. 8 match. Udah 8 menit. Pulang ke apart, gak ada internet Don. Kuota boros lumayan. Iya juga ya. Susah ya Pak. Mending Iya. kalau internetnya bagus di sana. Aduh. Ini empot-empotan, oke. Dan Bigetron kali ini yang sudah menempati masing-masing rumah ditempati oleh 1 pemain dari BTR gini, juara dunia, rumahnya satu-satu. Iya. Gak ada yang namanya rumah dibagi sama 4 orang, gak ada. Mereka nggak pernah ngerasain ini kali ya tidur di bunk bed ya yang di Nggak. apa tuh kasur yang bertumpuk gitu kayaknya. Enggak, ini udah langsung king size. Iya makanya aduh enaknya jadi BTR. Iya, 1 rumah 1 player. nggak apa-apa. Tadi 2 kali match nggak perform, tapi 1 rumah 1 orang sih BTR. Iya, nggak Tidak habis. cuma di ini, nggak cuma di in game. Di real life gue yakin akan seperti itu nantinya. Kemarin juga udah ditanyakan Pak habis PMWL mau beli apa tuh habis ini rumah. Udah Udah easy 1 question, lagi easy. easy answer.
buat BTR. Only for BTR ya? Only for BTR. Oke, kita bakal melihat Geek Fam kali ini yang bakal mengamankan kompon mereka juga cukup dekat dengan tim nomor 10. Ada Bigetron Red Alien, namun belum ada baku tembak di antara kedua tim ini. Hanya sekedar pengamanan kompon doang, tapi angle dari Ryzen kayaknya udah tahu kalau ada Toms di dalam rumah itu. Yap, betul banget ya. Dan Toms pun juga kayaknya udah melihat atau mencium bau-bau ada BTR RA di seberang sana ya. Sementara itu, di posisi lainnya ada Ion yang bakalan mau menusuk ke arah compound milik Nara sepertinya. Betul. Liquid juga udah mencium pergerakan dari ditabrak. tim Nara kali ini. Betul, langsung ditabrak kali ini 3 burung yang tersisa bakal diambil sama Ion. Ternyata kali ini setup menuju ke arah Broken Wall sebelah kanan. Nara harus memprediksi tim mana yang nge-push menuju ke arah kompon yang mereka tepatin saat ini. Bakal dilempar granat oleh Red Face menuju ke bagian lantai 2-nya. Melambung jauh dan tidak memberikan efek damage yang terlalu besar kali ini. Red Face akan langsung nge-push seorang diri ke bagian depan. Sementara Hydra sudah mulai ketahuan kali ini belum ada tembakan dari Frost. Masih menunggu dengan sangat sabar. Dia menutup angle shootnya lagi menuju ke arah dinding bagian luar. Broken Wall akan dikuasai oleh tim Ion kali ini. Hydra bergerak pelan tapi pasti menahan stepnya sedikit dan Frost belum ada tembakan. Tapi sepertinya Auro bakal memprediksi tempat yang ditempati oleh Frost, dilempar granatnya menuju ke arah sana dan berhasil mendapatkan satu predict grenade yang sukses dari Ion. Langsung aja rush 2 player dari Ion di sini mengsecure 1 kill ke arah Bubu. Geek Fam harus kehilangan 1 playernya atas Ion kali ini. Sementara itu Milea bakalan langsung through the smoke tapi dia harus berhajar atau dihajar oleh 2 player dari Ion kali ini. Milea harus masuk kembali dan harus mereset lagi posisinya. Betul, ada Molotov juga yang sudah mulai dilempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya dan Hydra bakal mengontrol bagian luar dari gentengnya. Masih berada di bagian rooftop, close combat di bagian dalam kali ini belum berhasil mendapatkan apapun tapi Molotov sudah mulai hilang dan akan segera masuk mungkin beberapa player dari tim Ion. 3 player Ion akan segera melakukan setup di mana Maybe masih menahan stepnya, belum ada step yang terlalu banyak dikeluarkan oleh Maybe. Prediksinya mungkin hanya ada 1 orang tapi ternyata masih ada 2 orang dan Aura terkena HBD. Maybe berhasil mendapatkan 1 orang. Retus bakal turun menuju ke arah bawah dan Maybe low HP dan berhasil diamankan begitu saja. 1 orang terakhir Milea bakal turun menuju ke bagian lantai 1 dan Ion berhasil memulangkan 1 burung menuju ke arah lobby. Oh my god, burungnya harus terbang kali ini ya. Terbang ke angkasa dan menuju ke arah lobby tim Nara. Suatu disadvantage pastinya ya untuk mereka sendiri di mana mereka harus tusun. Itu berarti poin mereka kayaknya nggak sempat ngamanin 1 kill Enggak, pun. tidak sempat sama sekali karena tadi begitu Auronya kenok langsung ada backup fire juga dan ada body system yang bagus banget dari Red Face. Jadi nggak sempat untuk ngenokin dan nge-end Auro ke arah lobby. Kita bakal pindah menuju ke arah Dranix dan juga Void di mana beberapa pemain Dranix juga sudah mulai mendapatkan tekanan dari Void. Dubs tidak henti-hentinya untuk memberikan spraynya dari arah atap ke arah bots pemain dari Dranix. Yap, sementara itu masih aja free pemain dari Dranix melewati jembatan tanpa terkena damage tadi ya untuk langsung mengenok diri mereka sendiri. Sementara itu alter ego kali ini Badru nih kayaknya demen banget di atas-atas loh dari tadi. Iya, Badru udah yang di atas kayaknya. Karena di atas itu enak. Bisa melihat view dengan lebih leluasa. Leluasa banget ya. Leluasa banget. Leluasa. Iya, Zuxi juga kan di atas. Iya. Di atas genteng. Terus Ryzen sama Luxi juga di atas. Di atas lantai 1, lantai 2. Iya. Setup mereka rapi banget. Kenapa ya pada demen banget di atas di weekend gini? Apa tadi? Saya melihat sesuatu. Waduh. Wow. Itu jimatnya Zuxi itu. Oh ini kah? Iya. Wow. Impressive. Wow. Impressive. Wow. Wah. Udah Don capek. Udah. Udah serak tuh suara pas. Udah mau hilang nih. Besok masih sehari lagi nih. Ibu, iya. Oh iya, Ibu besok ada lagi besok juga ya. Besok juga Pak. Aduh, masih ada ladies besok Pak. Betul, masih ada 2 match ladies besok jam 1 siang. Jadi buat teman-teman besok jangan lupa berkumpul untuk melihat kehebatan dari ladies untuk menyaksikan ladies battle time di PMPL Indonesia season 2. Siapa yang bakalan memenangkan ladies battle time esok? Kalian harus saksikan bersama-sama. Sementara itu kita bakalan melihat pergerakan zona selanjutnya. Habis ini harusnya sih ya, kayaknya bakalan 100% ke darat nggak sih? Kiri kanan ya. Kiri ternyata menuju ke arah castle. Sedikit menguntungkan untuk tim yang sudah mendapatkan di area castle-nya. Tapi kalau tiba-tiba keluar dari castle ini bete banget karena jalur in dan out dari castle itu cuma ada 3 jembatan. Iya. Kalau 3 jembatan ujungnya udah dijagain semua sama musuh, ya mau nggak mau berenang. Sementara itu di kedua island tersebut ya udah ada semua tim gitu kan, udah kayak tersebar tim-tim di sana untuk menjaga dari arah castle. Betul, dan kalau nggak salah tadi jembatannya yang ada di sebelah kanan di luar castle itu udah dijagain sama tim Aerowolf. Berarti
Kalau misalkan Dranix mau keluar dari castle, udah pasti bakal menjadi mangsa empuk banget untuk serigala kita. Serigala kita ya yang lapar nanti. Sementara itu kita bakal melihat kali ini Siren di seberang sana masih aman sentosa saja. Dan tim Louvre juga ya masih aman sentosa, masih belum mencium ada aroma-aroma dari tim Siren kali ini. Betul, dan ini dia serigala lain yang ada di PMPL Season 2, Boom Esports sudah mulai bergerak juga. Mereka akan mengamankan komponen yang dari tadi sudah mereka intip dari satu batu yang ada di area pinggir jalan sekitar komponen mereka incar juga. Dan Dranix yang menyisakan 3 pemain mereka karena Crazen sudah terpick off di awal. Dan akhirnya ada perang yang terjadi. EVOS berhasil menjatuhkan satu pemain namun baru knock, belum sampai di end. Iya di sana ya dari tim NFT. Sementara itu Pala Gimpe bakal melakukan flank ke arah kiri untuk melihat EXI yang sekarang sudah melihat ke arah player dari TNFT lagi yaitu Flippy di seberang sana. Betul. Kayaknya harus hati-hati banget sih ini dari Morpheus. Betul, dia terlalu terbuka dan Flippy benar-benar nutup dan juga mengelok angle shoot. Namun ada beberapa body system yang baik dan covering fire yang cukup baik untuk mendapatkan korban yang kedua. Ada Knight di bagian bawah juga sudah mulai ketahuan oleh seorang Foxa. Kali ini NFT dalam tekanan yang sangat-sangat berbahaya. Hanya tinggal Pala Gimpe yang belum kelihatan, akan ada Through the Smoke lagi untuk mendapatkan end dan mendapatkan poin pertama untuk EVOS. 2 player tersisa dan sepertinya Lizard langsung melakukan follow up menuju ke bagian bukit. Mas Gaga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 player aktif tersisa di bagian lower ground dan saat ini Knight akan diincar oleh Fox, di mana Fox bakal langsung menuju ke bagian bawah. Menuju ke bagian bawah semakin mengincar pemain-pemain yang dipunya oleh tim NFT dan NFT pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. NFT menjadi tim kedua setelah Nara yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Harus puas di sana ya. Di posisi ke-15 sementara itu ada Louvre juga yang sekarang berhadapan oleh Boom. Dan harus langsung Ozora dan juga Hans, Ponbit. Mereka masing-masing langsung pulang ke arah lobby dan puas di posisi ke-14. Betul, tiba-tiba 2 tim langsung hilang hampir di waktu yang bersamaan. Kali ini kita bakal melihat fight yang lainnya lagi antara Ion dan juga Alter Ego, di mana Badru sudah mulai menuju ke bagian sisi-sisi pinggir dari arah tembok rumah ini. Step sudah mulai terdengar tapi dia belum tahu di mana Hijrah berada. Dia bakal proning di arah rumah sementara Redface sedang dalam posisi knock. Ada setup smoke dari Liquid untuk menyelamatkan Redface supaya mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Namun Ion berhasil mendapatkan Martin, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dan Badru sudah mendengar step di bagian bawah. Kali ini belum berani lompat menuju ke bawah dan Ion ternyata sudah mendapatkan killing spree dengan 5 kill. Ini dia nih Badru, tinggal seorang diri aja ya dari tim Alter Ego yang dimana semua player dari tim Ion ini udah benar-benar mendengar posisi dari seorang Badru, langsung aja di spray tanpa basa-basi oleh Hijrah. Sedikit lagi itu HP dari Badru kita lihat udah merah tapi benar-benar nggak stop di sana dari Hijrah. Tapi lihat Dewi Fortuna lagi-lagi masih berada di tangan Badru. Tapi Masih sumpah pilihan jalan dari Badru tadi bener-bener bagus banget. Dia tahu angle shootnya ketutup kalau dia beloknya ke kanan atau ke kiri. Dan bener banget dia nutup angle shoot dari Hijrah. Ngebuat Ion nggak bisa ngedapetin last man dari tim Alter Ego. Sang dokter memang gini ya. Iya, mainnya kayak belut. Kayak belut gitu deh. Like blood gitu ya. Kayak like belut gitu deh. Blood like. Iya. Aduh, tapi di sana ya Alter Ego sekali lagi masih dengan Badru sebagai the last man standing. Mereka harus menjaga posisi mereka banget karena kalau misalnya Alter Ego finish di posisi ke-13, mereka nggak dapat poin. Betul. 13 sampai 16 itu nggak dapetin placement point sama sekali. 8 sampai 12 mendapatkan 1 placement point. Posisi 7 mendapatkan 2 placement point. Dan yang lainnya kalian harus menghafal juga ya. Keskip soalnya ya Pak. Gue lupa 6 berapa? 64 kalau nggak salah deh. Iya, 64. Nah, untuk informasinya kalian bisa langsung aja cek di pmpl.id. Wah, begitu. Bagus sekali bridgingan kita. Instagram juga jangan lupa di follow ya, pubgmobile.esports.id. Yoi. Sementara dari tim RRQ yang hari ini belum mendapatkan chicken sama sekali. Dan kill mereka juga masih belum terlalu banyak. Namun mereka sedikit step up di map Erangel tadi. Karena mereka berhasil hashtag 3 dan killnya lumayan. Kill 7 tadi kalau nggak salah untuk RRQ. Di atas 5 lah 7 atau 6 lah, gue lupa. Sementara dari Dranix masih menahan posisinya dia di arah Kastil juga. Karena Kastil masih masuk di arah circle yang keempat. Blue Zone sudah mulai bergerak dan akan menimbulkan playzone yang baru. Semakin seru lagi tapi masih ada 13 tim dengan 48 orang yang bermain kali ini. Dan Aerowolf pun juga kayak seperti yang tadi kita bilang ya, benar-benar nggak meninggalkan atau nggak ngasih buka castle dengan cuma-cuma gitu kan. Dari tadi benar-benar mengarah atau menjaga angle mereka ke arah castle sampai detik ini. Betul.
Kita menuju ke menit ke-20, Pasta. Ini dia sudah bakalan dimulai peperangan di di Vikendi kita kali ini. Dona udah pengen buru-buru ke Irengel aja ya. Iya. Tapi sepertinya bakal ada fight antara Ion dan juga Boom. Ramones masih berada di balik Dacia-nya. Mau Dacia bakal dihancurkan begitu saja karena mereka tahu Dacia adalah emas di Vikendi. Dengan speed yang stabil, armor yang bagus juga, nggak kriuk kayak Crispy Car. Sementara Red Face masih ingin membuka view-nya lebih jelas menuju ke arah Boom, tapi di sebelah kanan mereka ada Geek karena tadi Geek lagi perang sama Boom, terus tiba-tiba Ion datang menjadi third party-nya. Kalau ada emas ada mbaknya nggak? Aduh. Ya. Badam, sumpah jokes kita tuh hari ini tuh lagi garing-garing banget guys, sumpah. Semua caster hari ini kenapa? Terlalu receh untuk hari ini. Aduh, tapi yang gak receh adalah war yang bakalan kita saksikan kali ini ya, di antara Ion dan juga Geek kali ini. Betul, bahkan Geek berhasil mendapatkan satu knock tadi menuju ke arah Ion dan mobil bakal diledakan begitu saja. Red Face knock untuk yang kedua kalinya, bleedingnya bakal lebih deras. Sementara Boom masih bertahan dan akan menahan laju rotasi dari tim Siren harusnya karena Siren sekarang masih berada di arah Blue Zone. Ya. Sementara Geek Fam akan melakukan setup terlebih dahulu. Datmos masih melakukan healing smoke, setup sudah mulai dikeluarkan. Belum ada push lanjutan dari Geek Fam tapi granat sudah mulai dimasak dan dilempar menembus tebal. Sekarang benar-benar bakalan men-setup perang ke arah tim Ion, tapi mereka harus waspada di mana ada posisi Boom ya di sebelah sana di belakang mereka. Itu berarti kayak Boom itu masih bisa menjadi orang ketiga antara mereka berdua. Betul, dan Siren juga masih mengganggu dari arah Blue Zone untuk nembakin tim yang ada di bagian play zone kali ini. Ion akan sedikit melakukan push dan berhasil mendapatkan posisi dari alter ego Badru. Last man standing AS langsung dipulangkan begitu saja berdekaran lobby dan ada setup push sedikit berantakan. Satu orang berhasil diamankan kali ini. Menabrak langsung menuju ke arah rumah dari Ion dan boom! Dua pemain mereka tumbang di depan pintu masuk dan ini hanya menyisakan Fokker yang masih bertahan di bagian luar menahan step terlebih dahulu. Dia bakal men-set up molotov menuju ke bagian dalam. Kali ini revive akan segera dilakukan tapi step sudah mulai terdengar. Kali ini akan ada sedikit dari sistem dan dua pemain berhasil tumbang. Akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan boom! Mendapatkan 6 point kill, 7 point kill. Berhasil diamankan begitu saja oleh Boom walaupun mereka kehilangan 3 pemain mereka. Fokker. Lagi-lagi ini kayak agak dejavu ya. Permainan dari Fokker di season 1 kemarin kita kembali lihat kali ini di Vikendi kali ini. Luar biasa banget di sana ya untuk tim Boom sendiri. Sementara itu di sisi lain kita bakalan melihat ada tim Void yang bakalan mengarah ke tim 69. Kali ini granatnya dimasak oleh Debs. Bakalan connect kah di sana? Masih belum kena ke arah seorang Boneng. Betul, dan ternyata di Castle ada 3 tim, ada Dranix, ada Voin, ada 69 juga dan circle-nya. Kurang legit apa untuk tim Bigetron, Red Aliens dan Aerowolf sepertinya misal karena mereka meninggalkan pos yang tadi ditempatin oleh mereka dan sekarang ditempatin oleh BTR. Oh my god, ini lagi bercanda ya circle-nya ya. Lihat, aduh. Penyesalan memang datangnya terakhir ya. Kalau di awal namanya keuntungan. Bukan keuntungan sih. Aduh, back to the game. Pasta, lihat Mas, langsung aja tersisa 10 tim lah aja di sini di Vikendi kita kali ini. 69 Void, Dranix di sebelah sana harus berimpitan kali ini ya. Debs bener-bener nggak memalingin mukanya banget ke arah 69 kali ini. Sementara itu Void dapat 1 Boningnya. Gokil, kontrol area yang bagus banget. Bahkan Hook dipulangkan menuju ke arah lobby dan Boning hanya punya 1 batang yang sungguh tebel banget. Lumayan. Ya, tapi lihat dari sini Dubs bakalan langsung aja ter-knockdown dan dipulangkan oleh Microboy barusan. Itu kata Boneng, alhamdulillah. Thank you Microboy. Terima kasih BTR, aku terselamatkan. Oh my god, Boneng. Itu beneran kalau misalnya ditanya itu hoki ya, Mbak? Bener. Itu baru hoki. Iya. Itu baru hoki tadi. Wah gila men, Tencent memang adil ya. Ngasih zonanya bercanda tapi ininya adil. Tapi setidaknya ya dari 69 mereka udah ngirimin 1 pemain mereka ke bawah jembatan dan itu tempatnya cukup aman dan Fokker seorang diri aja akan B1 dengan Anthem dan terbakar ditembak oleh victim. Tikungan tembakan dari sebelah kiri tadi bahkan ternyata bukan tembakan dari victim namun granat dari Anthem. Dari Fokker. Dari Fokker tadi ya? Anthem. Gokil. Jadi bener-bener Fokker bertahan sampai sekarang pas. Bener. Menahan laju tusukan yang bagus dari banget. Siren.
Wah, Gila, gila gue sih boleh lihat Fokker ke sih. Fokker nggak? Fokker tadi nyumbang berapa kill ya? Iya, coba ke Fokker ya, Gue kita tadi nggak sempat intip-intip. ngeliat Fokker dapat berapa kill buat ke Boom. Bahkan Dranix kali ini sudah dipulangkan menuju ke arah lobby juga di urutan ke-8. Sementara Bigetron sudah mengambil di bagian kolong jembatan. Namun ada tembakan juga dari tim RRQ ternyata yang sudah mulai rusuh menuju ke arah tim Bigetron. Lemparan granat ke bagian ujung dari jembatan yang lainnya juga. Victim perlahan pasti juga bergerak menuju ke arah tim Bigetron. Kali ini smoke setup bakal dilakukan untuk menyelamatkan Zuk. Tapi Victim akan datang dari arah sebelah kiri. Namun masih ada dua lumba-lumba yang ada di arah air. Ada Boneng dan juga Trixie. Iya, dan granat-granat juga dilemparkan ya ke arah Boneng dan juga Trixie dari tadi nggak bakalan kena. Kayaknya juga agak susah di sana. Sementara itu kayaknya mereka bakalan memilih untuk menyelamatkan Zuxi terlebih dahulu. Harimau dan juga Serigala mereka bakal fight. Namun Lizard close combat terlebih dahulu dan berhasil mendapatkan Potato. Una juga berhasil diamankan. Ada Bigetron yang membantu EVOS melakukan perang. Dan kali ini Airwolf berhasil menjatuhkan 2 pemain, bahkan 1 ternyata dari tim EVOS. Versus berhasil diamankan, EXE juga berhasil ditangguhkan begitu saja. 2 pemain down dan kali ini Renaldre bakal 1 lawan 1 masih bermain jump shoot yang sukses. EVOS dijinakan oleh Airwolf, namun Airwolf di pick off oleh Bigetron. Oh my god, killing spree juga. 5 kill sudah dibukukan oleh tim Bigetron Red Alien. Kali ini mereka sudah berhasil masuk ke arah 5 besar. Betul. Sudah maksudnya. Udah 5 besar tiba-tiba besar. tanpa disadari. Kayaknya belum ada yang sadar posisi dari 69 deh di sebelah mana. Boneng dan juga Trixie di sana. Betul, mereka masih masuk dalam zona loh. Tapi di zona yang ke-7. Kayaknya bakalan ribet gak sih kalau misalnya zonanya nggak ke arah mereka nantinya? Ya, posisinya. setidaknya mereka membiarkan tim-tim lain yang ada di darat. Itu perang duluan. Karena mereka lagi jadi kaum air. Kaum air ya. Sementara kaum darat masih berperang. Iya. Enak makanya jadi kaum air. Lagi jadi mermaid. Di air aja guys. Lagi jadi mermaid. Belum naik. Putri Duyung. Trixie dan Boneng, coba bayangkan. Ada mermaid, mukanya Trixie sama Boneng. Waduh. Aduh. Tidak terbayang di air sih. tuh di situ kan. Di air. Jembatan lagi. Oke. Sementara Fokker masih melakukan healing. Berhasil ternyata mendapatkan timing healingnya. Tapi tinggal beberapa detik lagi untuk pergerakan masuk menuju ke arah play zone yang ke-7. Dan hanya menyisakan 2 8 kits yang dipunya. Dan masih agak jauh juga ya untuk Fokker menuju ke arah safe zone kayaknya. Tapi sementara itu lihat Ryzen memporak-porandakan Victim yang benar-benar menusuk ke arah mereka kali ini. Langsung aja confirm kill ke arah Fajar dari Ryzen. Membukukan 1 kill lagi untuk seorang Ryzen. Betul, 2 setup push vehicles yang dilakukan oleh Victim, dua-duanya gagal. Kali ini RRQ bakal join to the fight juga. 1 pemain mereka sudah dikirim menuju ke bawah jembatan. Sementara Bigetron bakal tetap mengontrol komponen mereka sudah dapat sekarang karena mereka masih masuk ke dalam circle juga. Ini Blue Zone yang ke-7 juga sudah mulai bergerak. Siapa yang akan lebih kuat mempertahankan kompon mereka? Kita masih lihat ya sementara itu. Perjuangan yang cukup berat. Harus puas di posisi kelima. Tapi well played juga ya. Ada 1 mermaid baru. Iya, mermaid baru. Ada 1 mermaid baru. Dari tim Victim ya, barusan 1 itu ya. Tapi sekarang kita lihat Ryzen bakalan terkena tembak-tembakan dari berbagai arah. Tapi dia nggak mau tinggal diam. Cisun di sana yang sedang ngeprot berhasil di knockdown oleh Ryzen. Gila men, Ryzen udah nambah berapa kill coba. Dan lemparan dari RRQ berhasil mendapatkan Ryzen. Kali ini Warung ingin mengambil keuntungan dari peperangan BTR. Dan juga tim Victim kali ini masih bergocek-gocek ria di arah Broken Wall. Kali ini Zuxi bakal melempar granat. Langsung dilempar dan hanya sedikit memberikan cicilan damage menuju ke arah seorang Warung. Masih bertahan kali ini bakal langsung kontrol dan berhasil mendapatkan kepala dari seorang Luxi. Zuxi bakal melempar granat yang berikutnya namun berhasil. 1 down dari sang naga. 1 orang lagi bakal nge-push kali ini. Voldemort bakal mengontrol jump shoot yang ternyata masih harus reload dan berhasil diamankan. Ternyata 1 orang lagi masih beradu aim. Kali ini close combat dan Zuxi berhasil diamankan. Ryzen masih bisa hidup dan akan segera melakukan flank ke arah sebelah kiri. Di mana sudah siap disambut kedatangan oleh seorang Meltway. Dan Ryzen, Super Ryzen Israel dan berhasil mengamankan 1 pemain RRQ. Yes, dan masih mengamankan title Conqueror untuk Bigetron Red Alien kali ini karena mereka sudah membukukan total 10 kill. Tapi lihat tim RRQ nggak mau berdiam diri aja di sana. Mereka mau set up perang lagi ke arah Ryzen dan juga Microboy yang masih berada
di belakang perumahan di sana. Betul, dan step sudah mulai terdengar. Kali ini Microbay bakal menahan di arah Broken Wall. Ryzen bakal mundur, ada tembakan dari 2 orang namun belum bisa untuk menjatuhkan Ryzen. Ryzen selamat, 2 player masih hidup. Kali ini bakal dilempar beberapa utility menuju ke arah Broken Wall, ke arah sebelah kiri ke arah Microboy. Molotov juga sudah mulai dilempar kali ini, tapi Microboy masih cukup aman di balik Broken Wall. Smoke juga sudah mulai di-up untuk membutakan view dari seorang Microboy, sementara Warung tidak mau bergerak dari Broken Wall-nya. Lihat tersisa 4 tim lagi. Sementara kalau kita lihat victim Banyu dan juga 69 tadi ya, Boneng dan juga Trixie itu benar-benar adem ayam banget. Mereka mendengar semua peperangan yang terjadi antara Big Getron dan juga RRQ. Sementara itu lihat udah ada pergerakan dari Trixie dan juga Boneng. Banyu bisa ngebokongin BTR. Bahaya 69 bisa ngebokongin RRQ. Oke. Skenario seperti apakah yang bakal kita lihat sesaat lagi? Plot twist seperti apa yang akan terjadi untuk di lingkaran ke-9 kali ini? Yoi. Oke, Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini adalah lingkaran yang terakhir. Banyu berhasil mendapatkan Microboy seperti yang gue bilang tadi. Dan sepertinya Ryzen langsung membackup dengan sangat baik. Menghancurkan beberapa backstep yang ada di arah belakang yang berhasil mengambil Microboy. Tadi Microboy dipulangkan oleh Warung. Yang ngenokin siapa, yang nge-end siapa. Poin masuknya ke siapa tiba-tiba tadi. Dan RRQ pun berhasil mendapatkan killing spree-nya. Oh my God, Trixie keluar di waktu yang kurang tepat dan front controlling cukup baik namun belum bisa mendapatkan Ryzen. Ryzen selamat karena dia masih punya satu cover tembok yang sangat baik. Oh my God. 2 tim tersisa kali ini, apakah Ryzen bisa mendapatkan clutch-nya? Pintu bakal ditutup terlebih dahulu, dia masih menunggu timing keluar dan hampir saja Ryzen mendapatkan pemain lain dari tim RRQ. RRQ mendapatkan chicken dinner di Vikendi.